Salam dan bahagia. Saya Fandi Mandang menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi terdiri dari 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, pernyataan yang bisa diungkapkan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahap validasi kebutuhan, pernyataan yang bisa dikemukakan adalah kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, pernyataan yang bisa disampaikan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Berikut kasus pertama, di mana skenarionya, Louis adalah siswa kelas 11. Pada jam pelajaran matematika, Louis tidak berada di kelas dan bolos kelas. Louis, saat ini Bapak memanggil Louis untuk ditanyakan beberapa hal. Apakah Louis tahu kenapa Louis dipanggil? Tahu ya? Bapak dengar kemarin dari guru mata pelajaran matematika, katanya Louis membuat kesalahan. Ya, membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi ya, Louis. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tetapi setiap orang yang berbuat salah pasti ingin ada perbaikan. Nah, kesalahan apa yang Louis lakukan kemarin? Saya Bolos. Berarti Louis tidak mengikuti mata pelajaran matematika. Kira-kira ada alasan apa kenapa Louis bolos? Saya diajak teman untuk bolos. Diajak teman untuk bolos. Berarti kalau ingin bolos, sebetulnya apa yang Louis inginkan? Hanya ingin mencari kesenangan. Ingin mencari kesenangan, betul. Nah, kira-kira selain harus bolos, adakah cara efektif yang bisa Louis lakukan untuk mendapatkan kesenangan selain harus bolos? Saya akan memanfaatkan jam istirahat untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Ya, jadi betul. Jam istirahat itu bisa dimanfaatkan bersama teman-teman untuk bermain dan bersenang-senang, tidak harus bolos. Nah, kesalahan yang Louis lakukan itu tentunya sudah melanggar aturan sekolah. Aturan sekolah mana yang Louis langgar? Mengikuti pelajaran sampai jam pelajaran selesai. Ya, di sekolah kita ada aturan bahwa siswa harus mengikuti pelajaran hingga jam pelajaran selesai. Dan tindakan Louis kemarin itu sudah melanggar aturan karena sudah bolos. Kira-kira apa yang bisa Louis lakukan untuk menebus kesalahan terutama pada guru mata pelajaran matematika? Saya akan meminta maaf kepada guru matematika dan menulis dan mempelajari apa yang tidak saya ikuti di kelas. Ya, baik sekali. Tindakan dari Louis harus meminta maaf terlebih dahulu, kemudian menuliskan dan mempelajari materi yang tidak diikuti. Baik, karena Louis sudah mengakui kesalahan dan ingin ada perubahan, kesalahan ini bisa Bapak maafkan dan berharap kedepannya tidak terulang lagi. Baik Louis, silakan melanjutkan aktivitas. Nama saya Louis dan saya merasa bersyukur karena masalah saya bisa ditangani oleh Bapak Fandi dengan pendekatan yang Bapak Fandi pakai. Karena menurut saya
Pendekatan yang dipakai oleh Bapak Fandi sangatlah efektif untuk membangun kesadaran saya secara internal dan sangat membantu saya untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kasus yang kedua dengan skenario Juan adalah siswa kelas 10, membuat masalah dengan mengganggu teman saat jam pelajaran. Oke, Juan Bapak panggil ke sini untuk ditanyakan beberapa hal. Apakah Juan tahu kenapa Juan dipanggil? Iya Bapak, saya tahu. Iya, Bapak dengar dari ketua kelas, katanya kemarin Juan sempat membuat masalah di kelas. Betul atau tidak? Iya Bapak, betul. Iya, jadi Juan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Lalu, kesalahan apa yang Juan buat kemarin? Saya mengganggu teman saya saat jam pelajaran Bapak. Mengganggu teman saat jam pelajaran. Nah, apakah mengganggu teman itu hal yang dibenarkan atau tidak? Tidak Bapak. Tidak. Berarti Juan sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan Juan? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan perhatian dari teman dan guru Bapak. Mendapatkan perhatian dari teman dan guru. Baik, mendapatkan perhatian itu baik. Tetapi adakah cara yang lebih efektif selain harus mengganggu teman? Iya, ada Bapak. Saya bisa mendapatkan perhatian dengan cara menjawab dan menanggapi saat jam pelajaran. Iya, betul. Jadi pada saat jam pelajaran, Juan bisa mendapatkan perhatian kalau aktif menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Dan kalau Juan sudah mengakui kesalahan, kira-kira apa yang bisa Juan lakukan ke depan? Saya akan menghilangkan kebiasaan saya mengganggu teman dan menaati peraturan kelas. Iya, bagus sekali jawaban dari Juan. Jadi tidak boleh mengganggu teman kalau saat jam pelajaran. Dan Juan harus menghilangkan kebiasaan itu, mematuhi peraturan sekolah tentang tidak boleh mengganggu teman. Baik, karena Juan sudah mengakui kesalahan, Bapak berharap kedepannya Juan bisa menjadi orang yang lebih baik. Silahkan melanjutkan aktivitas Juan. Terima kasih Bapak. Saya Juan, saya sangat bersyukur masalah saya dapat ditangani oleh Bapak Fandi karena Bapak Fandi memakai pertanyaan yang mampu membuat saya menyadari dan mengakui kesalahan saya dan membuat saya menjadi orang yang lebih berpikir positif lagi. Demikian dua skenario yang diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.